sekarang kita saya bikin ini. Jadi untuk di sini cara menggunakan kalau translate aja pakai Google, tulis di Google, oh iya, Fibonacci. Iya. Oke, cara menggunakan Fibonacci. Oke, di sini kita bahas cara menggunakan Fibonacci itu bagaimana. Oke, cara menggunakan Fibonacci itu bagaimana? Oke, jadi perlu diingat langkahnya harus tahu terlebih dahulu impulsif sama korektif. Ketika impulsif itu selesai, maka codingnya jadi higher high untuk impulsifnya ke atas. Untuk yang downtrend, ketika impulsifnya selesai, maka coding itu jadi lower low, ya. Berarti di sini untuk kita menggunakan Fibonacci itu ada dua, ada retracement sama extension. Namun yang kita bahas itu cukup menggunakan Fibonacci retracement aja, ya. Jadi Fibonacci retracement itu kita gunakan yang seperti ini, ya. Jadi angkanya ini, nah, jadi angkanya seperti ini. Kemudian kita lihat dari sini untuk di bawah 100, ya. Contoh misalkan di sini, ini kan 100, ini kan 0. Kalau misalkan di bawah 100, 0,0,0, ini kita gunakan angka ini khusus untuk mencari korektifnya berhenti sampai mana. Ingat, korektif itu kita bisa gunakan Fibonacci ini ketika higher high sudah valid, ya. Artinya impulsif sudah selesai. Oke. Kalau misalkan di atas 100, contoh 1272, 1618, 224, 218, ini kita gunakan ketika impulsif baru itu dimulai. Artinya ketika udah terjadi burst eksternal, ada higher high yang baru di break, maka kita bisa gunakan 1272 ini untuk mencari Fibonacci impulsifnya mau berhenti sampai mana. Kalau yang downtrend berarti apa? Lower low-nya ketika di break, maka impulsif yang baru dimulai, kira-kira mau berhenti sampai mana? Kita gunakan angka ini. Nah, untuk koreksi, ya, 0,786 seperti ini, bagaimana cara kita untuk menggunakannya? Jadi, kita lihat dulu market structure-nya. Ini anggap ini impulsif dari bawah, ya, karena ini higher low, kita asumsikan dari bawah. Impulsif, apakah impulsif sudah selesai? Belum, karena belum break swing low sebelumnya. Berarti ini masih swing high. Dia turun ke bawah, naik ke atas, berarti impulsif masih berjalan. Swing low lagi, terus kemudian di sini bentuk swing high lagi makin tinggi. Kemudian setelah ini makin tinggi, kita lihat apakah ini sah menjadi impulsifnya selesai. Ternyata di sini itu masih belum. Dengan catatan ini selesai ketika dia turun seret. Nah, ternyata dia tuh udah break swing low sebelumnya. Ya, berarti kalau udah break swing low ini, maka ini sah menjadi higher high, artinya impulsif itu udah selesai. Berarti ini ketika dia turun, ini menjadi apa? Fase korektif, ya. Pertanyaannya mau sampai mana dia selesai? Nah, kita gunakan dulu order flow-nya mana. Ingat ya, order flow dulu yang kita cari, kemudian setelah kita cari, udah misalkan ketemu di sini katakanlah. Baru kita jadikan confluence atau pendukung Fibonacci-nya. Nariknya dari mana kalau kita mau cari koreksinya? Tariknya itu dari mana? Higher low to higher high. Ingat ya, bukan dari higher low to swing. Higher low to higher high. Tarik dari bawah ke atas, ya. 0,50 misalkan di sini ada order block, kita marking. 78686 ada order block, kita marking. Berarti ada dua potensial untuk membentuknya impulsif yang baru. Tapi tidak tutup kemungkinan kita lihat dulu order flow-nya apakah ada imbalance, break swing high, liquidity. Kalau misalkan cuma ada dua, berarti harus tunggu yang namanya confirmation. Gitu ya. Oke, shred. Kita buy di sini. Katakanlah kita udah buy di sini. Shred gitu. Terus misalkan ini jadikan sebagai TP. TP pertama. Nah, ketika ini malah di break close body, shred. Nah, di break close body, maka ini jadi boss eksternal. Berarti ini impulsif yang baru ini dimulai. Kita mulainya berarti dari sini.
Tujuannya apa kita bisa tahu higher low ketika break jadi boss? Kita nggak perlu lihat data impulsif sebelumnya. Berarti kita bicara ini sekarang nih. Tugasnya jangan sampai higher low ini di break. Kalau di break berarti apa? Impulsif dibalas dengan impulsif. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Berarti di sini kan swing high, belum break swing low, berarti impulsif masih berjalan. Swing high, belum break swing low sebelumnya, impulsif sedang berjalan. Swing high, udah break swing low, berarti ini sudah jadi higher high. Berarti ini impulsif berhenti sampai sini. Berarti ini sudah jadi higher high. Konsepnya sama. Koreksi ini mau berhenti sampai mana? Cari dulu order blocknya, cari dulu order flow-nya. Setelah itu kita pendukungnya menggunakan Fibonacci dari higher low to higher high. Tarik seperti ini. Nah, ketika seperti ini, oh ini berarti berhenti sampai sini nih. Kita bisa cari posisi buy. Nah, ketika dia itu kita buy naik ke atas, nah ternyata ini udah break close body. Ingat ya, boss eksternal harus close body. Ketika ini malah di break close body, berarti di sini apa? Higher low yang terbaru ini udah terbentuk. Berarti impulsif yang baru dimulai. Berarti kita dapat trading range baru di sini mulainya. Mau sampai mana dia? Konsepnya itu apa? Ada swing high tertinggi memecahkan swing low, maka bisa jadi impulsif selesai. Namun dengan kita udah buy di bawah, kita pengen taking profit, kita pengen tahu nih impulsif mau berhenti sampai mana supaya tidak telat. Kita tarik apa? Untuk mencari impulsif Fibonacci retracement yang eksternal. Dari mana? Di angka 100% di atas 1272. Berarti nariknya itu dari higher high to higher low, kebalik. Tadi tarik seperti ini. Ternyata 1618 di sini, 1272 di sini. Nah, untuk di gold ini 1272. Kalau misalkan udah buy di sini kita bisa taking profit. Kalau misalkan ini merah break close body bisa di 2224. Ya, bisa jadi dia itu cuman di sini di tengah-tengah. Nanti ada confirmation seperti apa, ada swing high udah break swing low katakanlah. Nah, kita bisa lepas. Gitu ya. Bisa taking profit. Nah, kita hapus di sini. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat ini ada swing high, swing low-nya mana di sini, seret. Nah, di sini swing low-nya. Ternyata di sini sudah di break ya. Ini sudah di break. Maka ini sudah jadi higher high, impulsif udah selesai ya. Berarti impulsif udah selesai. Ketika dia tuh malah seperti ini, kita pengen tahu koreksinya ya, kita tarik lagi dari higher low to higher high. Nah, di sini ya. Jadi paham ya? Kalau misalkan kita itu pengen udah buy di sini ternyata udah break close body, kita pengen tahu impulsifnya itu kira-kira mau sampai mana, kita tarik Fibonacci-nya itu dari higher high to higher low untuk yang bullish. Tarik seperti ini. 1272, 1618, 224. Ini ingat perhatikan 1272 sama 224 ya. Ini kita hapus. Kita dapat. Ketika di sini udah ada swing high, udah break swing low ya. Ini udah break swing low, berarti ini sudah menjadi higher high, impulsif sudah selesai. Ketika dia tuh malah turun seperti ini, berarti kita cari apa? Order flow, order block, kita cari dulu. Kemudian kita confluence-kan dengan Fibonacci. Ketika dia tuh malah turun ke bawah seperti ini, oh di sini ada 382, 786 sama 886. Kita buy di sini. Terus semisal dia tuh malah naik ke atas, di sini malah semisal seperti ini, berarti kita TP pertama, break close body, berarti kita bisa tarik Fibo, gitu ya. Jadi ingat harus terjadi boss dulu, ya. Kalau misalkan seperti ini dia naik, kita belum bisa langsung narik seperti ini, ya. Kalau misalkan cuman asumsi bakalan impulsif kembali ya tidak masalah. Kalau asumsi ya. Tapi kalau kita untuk rulesnya dia tuh harus terjadi boss dulu, baru kita bisa pengen tahu tarik impulsifnya berhenti sampai mana. Ternyata di sini kita kena SL sampai higher low-nya di break. Kan trading range kita dari higher low itu higher high nih. Ketika higher low-nya malah di break, maka ini yang disebut dengan change of karakter eksternal. Berarti sekarang impulsif dibalas dengan impulsif. Nah, ketika dia tuh malah turun seperti ini impulsif, ini ada swing low belum break swing high. Ternyata makin turun lagi di sini ada swing low udah break swing high. Berarti ini sudah jadi lower low. Kalau sudah jadi lower low, otomatis impulsif yang downtrend itu sudah selesai. Berarti kita pengen tahu koreksinya berhenti sampai mana? Cari order flow, cari order block. Setelah itu kita tarik dari atas ke bawah, dari higher high to lower low. Sebenarnya dari lower high to lower low ya.
Tetapi di sini karena change of character, kita dari atas mulainya, tarik seperti ini. Oh, ternyata di sini ada order block, ada order flow. Nah, di sini ada dua. Tunggu konfirmasi di sini, kita bisa langsung entry sell. Ketika dia itu malah terjadi boss eksternal downtrend, berarti udah terbentuk nih lower high. Berarti sekarang kita trading range kita mulai dari sini. Ketika dia turun seperti ini ada swing low, belum break swing high, berarti di sini impulsif sedang berjalan. Turun ke bawah seperti ini, ada swing high, udah di break, berarti ini sah jadi lower low. Berarti di sini itu apa? Impulsif udah selesai dan ini fase koreksi. Mau sampai mana koreksi selesai? Cari order flow lagi, order block, kemudian kita confluence-kan dengan Fibonacci seperti ini. Kita masuk ke sini, kita bisa entry sell, terus dia turun ke bawah. Ketika ini malah turun ke bawah seperti ini, jadi boss lagi, maka sekarang awalnya kita itu yang kita jaga di sini, kita pindah ke sini. Berarti di sini sekarang lower high-nya sudah terbentuk yang baru. Berarti kita cukup ini aja yang kita jaga, jangan sampai di break, karena ini udah jadi boss ya, karena udah jadi boss eksternal nih. Berarti ini impulsif sedang berjalan. Ada swing low, belum break swing high. Ada swing low, belum break swing high. Swingnya kan masih di sini, belum di break ke atas. Berarti belum jadi lower low. Lantas ini jadi apa ini? Swing low udah di break. Ini jadi boss internal. Sama ini juga ketika impulsif sedang berjalan di sini jadi boss internal. Karena posisinya berada di impulsif yang sedang berjalan. Ketika dia turun, ada swing low paling rendah, udah break swing high sebelumnya, ini sah jadi lower low. Berarti impulsif udah selesai. Kita pengen tahu koreksinya mau berhenti sampai mana. Kita berarti tarik Fibonacci apa? Dari lower high to lower low. Tarik seperti ini. Ya. Berarti kita bisa lihat di sini. Oh, di sini itu udah berjentuh seperti ini nih. Berarti kita tinggal tunggu konfirmasi untuk entry nge-sell. Gitu ya. Ternyata di sini yang kita jaga kan lower high di sini ya. Trading range kita mulai di sini. Ternyata di sini tidak di break. Sorry, ternyata di sini malah di break. Maka jadi change of karakter eksternal. Gitu ya. Jadi perlu diingat bahwasanya untuk kita mau untuk mencari titik koreksinya berarti sampai mana untuk yang bullish dari higher high to higher low. Dari higher low to higher high. Dari higher low to higher high kita pengen tahu koreksinya. Kalau mau cari titik impulsifnya mau berhenti sampai mana? Berarti higher high to higher low, tarik aja seperti ini. Ini kan bentuk higher low baru nih. Ini impulsif, ini korektif. Kita pengen tahu koreksi mau berhenti sampai mana? Dari higher high to higher low. Nah, untuk yang downtrend berarti dari mana? Impulsif, korektif. Kita pengen tahu koreksinya berarti sampai mana? Berarti tariknya dari mana? Dari lower high to lower low. Lower high to lower low kita tahu koreksinya. Kalau pengen tahu impulsifnya berarti sampai mana? Ingat harus terjadi boss dulu baru terjadi boss seperti ini. Ini kan lower high nih. Berarti kita pengen tahu koreksinya berarti sampai impulsifnya berarti sampai mana? Berarti nariknya dari mana? Lower low to lower high. Tarik seperti ini. 1272 di sini, 1618 di sini, 224 di sini. Artinya di sini teman-teman untuk di goal ini kita bisa pakai di 1272 untuk target ya. Untuk target saya pribadi biasanya di 1272. Ya, atau di 224 gitu ya. Kita hapus di sini. Contoh seperti ini. Ini kan impulsif dibalas dengan impulsif nih. Nah, sekarang ini kita naik ke atas. Kita pengen tahu juga nih apakah ini udah selesai. Nah, kita tunggu dia tuh turun dulu. Ini udah di break. Berarti ini sah jadi higher high, ya. Berarti kalau udah sah jadi higher high, kita pengen tahu koreksinya mau berhenti sampai mana. Tarik dari bawah ke atas, shred. Nah, ini 786, 886, kita bisa entry buy. Ternyata dia tuh malah naik ke atas, naik, shred. Nah, break, close body. Nah, ini jadi boss. Ini maka jadi sah higher low. Maka yang kita jaga sekarang ini higher low ini jangan sampai di break. Berarti kan cukup ini aja kita jaga range kita mulai sampai sini. Jadi kita nggak perlu data di sini. Berarti di sini itu kita coret. Udah nggak perlu dipandang lagi. Berarti kita fokusnya dari sini itu sampai sini. Loh, kenapa kok bisa sampai situ ya? Kenapa kok bisa sampai sini? Ya karena di sini itu masih swing high, belum higher high. Impulsif masih berjalan. Berarti kita ngambilnya di sini. Lah, terus ini dibilang apa nih? Ada swing high di break nih. Ini jadi boss internal, gitu ya. Jadi boss internal, berarti dia tuh akan up lagi ke atas. Dia turun ke bawah seperti ini, ada swing low, swing high, shred. Ternyata di sini itu kan ya, ketika udah break ini kan udah di break, ada swing low di sini.
Nah, ini kan jadi higher high, maka kita tarik Fibonacci itu dari mana? Bukan dari sini, ini udah nggak perlu lagi karena udah dapat trading range yang baru di sini higher low tuh higher high. Nah, 786 886. Nah, kita bisa tarik atau 50 618. Kita ingat ya, acuannya tetap order flow, order block, gitu ya. Oke. Ketika dia tuh malah break close body jadi boss lagi, kira-kira di sini itu impulsifnya itu mau berhenti sampai mana nanti itu? Kita tarik dari higher high to higher low. Tarik seperti ini. Seret. Oh, ternyata berpotensi dia tuh sampai ke 1272 nanti nih. Berarti SL saya itu bisa digeser ke sini. Bisa jadi sideways dulu, naik, sideways dulu kayak gitu. Paham ya? Jadi itu untuk penggunaan Fibonacci retracement internal sama eksternal. Oke?